Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Tepat sekali, para pewaris 9 Dewa Api yang mendalam, dunia ini akan dipercayakan kepadamu di masa depan. Luluan memandang Suner dengan lega, dengan ekspresi iri dan lega, Xiaoyan dan gadis ini sangat saling mencintai, mereka benar-benar iri pada satu sama lain. Senior, kamu, sebagai seorang wanita, Suner secara alami sangat teliti, dan tidak sulit untuk menemukan beberapa petunjuk dari tindakan Luluan, dan segera berkata dengan cemas. Kamu dapat mengambil kesempatan untuk berkultivasi, dan aku akan menjawab pertanyaan apapun untukmu. Lain kali, tunggu kalian berdua berhasil. Setelah Luluan selesai berbicara, dia menghindari pertanyaan Suner dan langsung duduk dengan kaki disilangkan. Blok kristal yang tak terhitung jumlahnya di Istana Kristal melonjak, dan kemudian ada gelombang kuno di atasnya. Itu terukir pada gulungan kulit domba, prasasti itu rumit dan mendalam, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Suner menghela nafas pelan, dan kemudian nyala api emas menyebar, perlahan-lahan menyelidiki gulungan berharga yang ditinggalkan oleh Zhou Yuan ini. Luluan benar, meskipun keterampilan bertarung ini sangat kuat, itu bertentangan dengan transformasi Dewa Naga, jadi Xiaoyan tidak bisa mengolahnya. Sekarang yang terbaik adalah memberikannya kepada Suner. Saudara Xiaoyan, Suner akan mengikutimu. Segera setelah kata-kata itu jatuh, putri kecil yang keras kepala ini mulai berlatih. Saya harus mengatakan bahwa dengan bantuan segel reinkarnasi Dewa Api 9 yang mendalam, latihannya lebih efektif. Di sisi lain, Xiaoyan duduk dengan tenang di langit tinggi Crystal Palace, berusaha menenangkan kegelisahan di hatinya sebanyak mungkin. Kedua prasasti di tangannya ditenangkan oleh kekuatan spiritual, dan dia mengambil napas dalam-dalam, dan gelas api suci berwarna keluar. Kekuatan yang terkandung dalam dua prasasti persis sama, dan sangat sulit untuk dinetralkan. Tidak peduli prasasti mana yang dipicu dengan gegabah, itu akan menyebabkan adegan energi yang tidak merata. Situasi ini tidak diragukan lagi sedikit lebih sulit daripada fusi suci api, jadi peradangan Xiao tidak punya pilihan. Situasi ini tidak berlangsung lama, di mana Xiaoyan telah menjelajahi dua prasasti dengan api dari nyala api suci dan kekuatan spiritual. Meskipun tidak ada keuntungan, seiring berjalannya waktu, kedua prasasti itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya yang lembut, dan kemudian kekuatan spiritual yang menyelimuti Pilni Gong Xiaoyan, rasa sentuhan yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat tertentu, setelah perubahan ini, Xiaoyan merasa bahwa kecerdasannya tenggelam dalam kegelapan, dan mengikuti jejak dua prasasti, dia memasuki ruang aneh lagi. Ketika kegelapan mereda, matahari berwarna darah yang menyilaukan menggantung di langit, dan sinar matahari yang menyilaukan sebenarnya menyebabkan tubuh yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Xiaoyan sedikit menyengat. Ini adalah ruang dalam prasasti. Xiaoyan dengan ringan menyentuh tanah dengan telapak tangannya, dan bisa dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang meliputi tanah, dan segera mengangkat kepalanya, terkejut. Karena pada saat ini, di dunia spiritual yang sedikit layu, dua matahari merah darah tergantung di dalamnya, dan suhu panas menyebar, dan ada banyak fluktuasi mental yang kuat, yang membuat Xiaoyan merasakan ketidakberdayaan, semacam berlutut, dorongan untuk turun. Ini adalah kehampaan yang aneh, penuh dengan kekuatan spiritual, sepertinya menekan kekuatanku. Apakah ini penilaian prasasti atau apakah ada misteri lain? Tunggu, semua kekuatan di tubuhku sepertinya sudah hilang sama sekali. Tiba-tiba, keringat menetes dari dahi Xiaoyan, dan wajahnya langsung memerah. Tanah di tanah juga sangat panas dari dua matahari, dan mulai menggeliat di bawah tatapan Xiaoyan, mengalir seperti pasir hisap. Pasir hisap melonjak, dan suhu tinggi yang menyengat mengubah seluruh kekosongan menjadi putaran. Transformasi Dewa Naga, tanda klan, jiwa pertarungan, kubus setan. Petik 2 petik 2. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Melihat kehampaan yang terpelintir, Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah, tapi tidak peduli raungan macam apa yang dibuat Xiaoyan, kekuatan di tubuhnya tidak merespons. Seolah-olah Xiaoyan tidak memiliki kekuatan di tubuhnya saat ini, dia seperti orang biasa. Bisakah kamu hanya mengandalkan kekuatan insting? Prasasti ajaib ini benar-benar aneh. Xiaoyan menyeringai, ekspresinya sangat serius. Ledakan. Saat berikutnya, sebelum Xiaoyan bisa berbicara,
pasir hisap di tanah mengalir dengan cepat. Pusaran pasir hisap seperti lubang hitam, berputar terus-menerus, menyerap kekosongan yang melahap dunia. Hisapan yang mengerikan membuat tubuh Xiao Yan bergetar. Gemetar, pusing melanda. Tidak mungkin. Melihat ini, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia langsung melawan kekuatan hisap yang besar, dan kemudian melarikan diri. Dalam situasi saat ini, jika Anda terlibat di dalamnya, saya khawatir tidak akan ada sisa truk yang akan ditelan. Wong Bas. Lubang hitam pasir hisap di tanah menyebar dan melahap segalanya, dan dua matahari di atas langit tidak menganggur. Tepi matahari tiba-tiba retak-retakan kecil, dan kemudian energi berwarna darah yang terus-menerus langsung jatuh dari langit. Energi berwarna darah membentuk sungai berwarna darah yang panjang, jatuh, dan bahkan kekosongan itu terkorosi. Musuh di perut dan punggung. Jalan buntu. Sambil berlari, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, merasakan kekuatan penghancur yang terkandung di dalam lubang hitam pusaran pasir hisap dan sungai-sungai berwarna darah itu. Tidak, itu tidak mungkin jalan buntu. Aku pasti melewatkan sesuatu. Lubang hitam pusaran pasir cepat, dua matahari, sungai darah spiritual, dua prasasti. Xiao Yan terus bergumam, seolah-olah dia sedang mencari kesempatan hidup yang sangat tipis itu. Sampai sekarang, aku hanya bisa menyerah. Tidak mungkin tubuh manusia biasa yang lemah menjadi lawan dari kekuatan ini. Xiao Yan berhenti berlari, mengulurkan kedua telapak tangan pada saat yang sama, memegang pasir hisap dengan satu tangan, dan terjun ke sungai berwarna darah dengan tangan lainnya. Pasir hisap kuning mengikis lengan Xiao Yan, tulang putih muncul, dan kulit langsung ditelan olehnya. Energi berwarna darah di sisi lain benar-benar menyebar di sepanjang lengan Xiao Yan dan menyebar ke jantung Xiao Yan. Melihat penampilan ini, itu adalah menelan Xiao Yan. Karena kamu ingin melahap, maka datanglah. Melihat ini, Xiao Yan tidak memiliki rasa takut, kilatan kegilaan melintas di hatinya, dan kemudian kedua telapak tangannya menyeret dua jenis kekuatan, dan mereka menutup dadanya dengan tiba-tiba. Ledakan, rasa sakit yang menusuk hati terpancar dari lengannya, tapi kegilaan di mata Xiao Yan tidak melemah. Perlahan, badai energi panas mulai mengamuk, dan semua kekuatan di ruang ini segera mereda, dan pasir hisap dan sungai berwarna darah berubah menjadi dua prasasti kuno. Pada saat yang sama, ilusi hancur, ruang dalam hancur, dan kekuatan mental Xiao Yan kembali. Tetapi pada saat ini, dua prasasti di tangannya perlahan-lahan terjalin dan mulai menyatu. Oleh karena itu, tulang Xiao Yan memancarkan ledakan, gelombang dengung, darah, dan kulit memancarkan napas yang sangat nyaman. Menabrak. Saya tidak tahu berapa lama, mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, napas sedalam lautan berubah menjadi badai spiritual, benar-benar menyapu Crystal Palace. Tingkat kekuatan spiritual ini jauh lebih tirani daripada Xiao Yan sebelumnya. Matanya bergidik, dan kemudian sebuah rune kuno melintas di telapak tangan Xiao Yan. Ketika rune ini muncul, susunan kristal yang bertuliskan prasasti di Crystal Palace tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah kamu berhasil? Luluan berdiri, dengan dua gulungan di tangannya muncul di belakangnya, dan ada kegembiraan yang kuat di matanya. Pada saat ini, di depan Xiao Yan, sebuah rune kuno yang tidak lebih dari ukuran telapak tangan sedikit berkedip. Selama rune berkedip, gelombang yang sangat menakutkan menyebar. Itu adalah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan spiritual yang sekarang tercakup pada tulisan gerakan ilahi tampaknya telah menembus kehampaan dan menyebar di luar seni bela diri. Wong Bas. Versi lengkap dari prasasti gerakan ilahi ditangguhkan di depan peti, dan kekuatan spiritual seperti 1000 gelombang pasang yang luas dan tak terbatas. Dia melihat alam hantu misterius di luar Wufu. Kekuatan spiritual menyapu dan berubah menjadi badai energi besar yang merusak ruang dan waktu, langsung menembus belenggu kehampaan, dan membawa situasi saat ini dari alam hantu misterius ke lubuk hatiku. Ruang di luar istana bela diri sangat gelap, dan di bawah kegelapan ini, aura gelap yang tebal memenuhi tempat itu, dan mereka merusak semua kekosongan di sini seperti gangren bertatahkan tulang. Ada perasaan bahaya yang sangat tidak nyaman. Pada platform tinggi di ruang gelap, sesosok kurus seperti pohon mati muncul, rambut hitam legamnya jatuh sesuka hati, dan gelombang jahat yang tak tertandingi membuat ruang di sekitarnya sangat tidak nyaman. Luluan, kekuatan prasasti. Aku tidak percaya kamu masih hidup. Ketika Xiao Yan ingin menjelajah lebih jauh, bayangan hitam tipis tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berbalik untuk melihat ke dalam Wufu. Ekspresi terkejut melintas di matanya,
kemudian energi hitam agung menyebar, langsung meluapkan semangat eksplorasi Xiao Yan, daya dihamburkan. Uhuk-uhuk, apakah ini yang disebut pangkat dewa setengah jahat? Pemandangan itu terhalang, Xiao Yan mundur beberapa langkah, dan ada dengkuran dari dadanya, lalu dia membuka matanya dan merasakan perasaan tidak berbobot, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Fluktuasi level barusan mungkin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semi jahat yang dijaga di luar wilayah Suamui oleh apa yang dikatakan senior Luluan. Tempat yang didambakan dengan kekuatan mengerikan seperti itu mungkin merupakan hambatan terbesar dalam perjalanan ini. Ini bagus untuk memiliki fusi yang sukses. Baru setelah Xiao Yan membuka matanya, Luluan, yang berada di sampingnya, berbicara perlahan. Sun Er dia. Begitu dia membuka matanya, Xiao Yan melihat Sun Er di sampingnya dalam kultivasi yang dalam, dan mengerutkan kening. Tidak masalah, ini adalah kesempatannya sendiri, kata Luluan. Namun, tahukah kamu mengapa orang-orang di Istana Seribu Besar sangat menginginkan Zhou Yuan? Bahkan jika rumahnya jatuh di luar domain, dia tidak ragu menghabiskan banyak uang untuk mengirimmu ke sini. Luluan mengumpulkan dua gulungan peta formasi di tangannya, dan kemudian menyipitkan matanya, melihat kehampaan yang rusak di Wufu, yang sangat dalam. Bukankah itu hanya karena senior Zhou Yuan? Meskipun harta di rumah bela diri sangat berharga, hal-hal di sini jauh dari titik di mana bahkan orang kuat yang juga pembunuh iblis mengingini. Xiao Yan menarik kembali prasasti gerakan ilahi ke Ni Gongwan, dan kemudian bangkit, memikirkan adegan yang baru saja terjadi di benaknya, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, dengan Xiao Yan hari ini, integrasi lengkap dari prasasti gerakan ilahi telah membawa formasi pola formasinya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan setidaknya 200.000 pola formasi tidak menjadi masalah. Ini hanyalah perpaduan dari prasasti gerakan ilahi, jauh dari memengaruhi kaisar. 200.000 pola susunan, itu adalah pria besar yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi ganda digital. Setelah klan Sein Suamui dihancurkan oleh Zhou Yuan, ada pembangkit tenaga listrik peringkat Raja Merah Puncak yang memasuki Wufu. Semua kekuatan yang ditinggalkan oleh Zhou Yuan digunakan untuk berurusan dengan orang ini, yang menyebabkan situasi seperti itu. Alasan mengapa Da Qianglong memikirkan hal ini adalah karena 3 karakter Raja Iblis. Luluan berkata dengan penuh arti, di Istana Seribu Besar, setelah kamu menjadi Raja Pembunuh Iblis, kamu akan diberikan sesuatu yang disebut perintah pembunuh setan oleh Istana Seribu Besar. Bahkan aku tidak tahu apa itu perintah eksekusi iblis, itu mungkin jejak energi, atau mungkin selembar kertas, yang aku tahu hanyalah bahwa perintah eksekusi iblis di tangan banyak Raja Eksekusi Iblis adalah kunci untuk membuka item ilahi tertentu di Istana Seribu Besar. Petik 2. Mencicit. Setelah Luluan selesai berbicara, kekosongan di atas telapak tangannya bergetar, dan kemudian sebuah kotak batu cian berukuran sekitar 1 inci muncul. Ini yang ditinggalkan Zhou Yuan. Dikatakan bahwa di dalam adalah perintah eksekusi iblisnya, tapi aku tidak bisa membukanya sekarang. Luluan menyerahkan kotak batu biru dan diagram susunan 2 volume kepada Xiao Yan, dan kemudian ekspresinya menjadi lega lagi. Senior, Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara dan sepertinya menyadarinya. Bersiaplah, selanjutnya, aku akan berubah menjadi pola jalan kaisar, dan membantumu menyerang kaisar. Sebuah suara panjang muncul, dan tiba-tiba seluruh Crystal Palace dipenuhi dengan kekaguman. Ledakan. Pada saat yang sama, di seluruh Wufu yang hancur, kilau biru cemerlang terus meluap, dan tanah tandus, kehampaan yang terdistorsi, dan istana yang hancur terus berkumpul tepat di atas istana kristal. Ini, Xiao Yan. Ketika fluktuasi aneh ini muncul, lusinan orang terpilih surga yang telah memasuki istana bela diri mengangkat kepala mereka dari istana yang rusak tempat mereka berada, memandang dengan sungguh-sungguh ke atas langit. Di atas Crystal Palace, seorang wanita anggun muncul, dan tangannya yang ramping terus berubah. Dengan perubahan sidik jarinya, energi di seluruh rumah bela diri benar-benar tampak sangat menakutkan. Dengan semangatku, berubah menjadi pola formasi. Jalan Kaisar. Suara besar itu terdengar, dan energi cian yang tak terhitung jumlahnya menjadi tenang dalam sekejap. Kemudian, di bawah perubahan sidik jari Luluan, mereka perlahan-lahan membentuk pola kuno dan misterius, menutupi dunia. Jalan Kaisar telah ditemukan, dan terserah padamu. Zhou Yuan, aku di sini untuk menemanimu.
Suara terakhir jatuh, dan pola cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh halus Luluan, dan kemudian tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi fragmen fluoresen yang tak terhitung jumlahnya, diam-diam menghilang di antara dunia. Ada senyum tipis tergantung di sudut mulutnya, menyaksikan Xiaoyan dan rumah seni bela diri yang hancur ini akhirnya berakhir. Selamat mengirim para senior. Xiaoyan tidak sibuk menyerang kaisar, tetapi dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia menyerahkan ke tempat Luluan menghilang. Bahkan jika kedua senior ini jatuh sepenuhnya, mereka meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk generasi mendatang. Selain itu, Luluan dicari oleh dunia dakian, tetapi dia tidak memiliki kebencian sedikitpun. Zhou Yuan sudah mati, dan dia tidak punya niat untuk bertahan hidup di dunia, meskipun ada beberapa pelarian. Bahan-bahannya ada, tetapi mereka sangat dihormati oleh Xiaoyan. Ledakan, tangga emas memiliki total 100 langkah. Dari tanah istana kristal ke langit Wufu, ada banyak formasi emas padat di tangga. Setiap kali Anda melihatnya, kulit kepala Anda akan mati rasa. Jalan Kaisar, prasasti bergerak Tuhan. Setelah menyapu keraguan lain dalam pikirannya, prasasti ilahi muncul, kali ini dengan lembut memandikan tubuh Xiaoyan, membuat suara bersenandung, seolah-olah dia sangat membutuhkan sesuatu. Melangkah, ledakan, Xiaoyan mengambil langkah pertama, dan tepat setelah mengambil langkah pertama, api yang menghanguskan memenuhi udara, seolah-olah api membakar organ-organ internalnya yang paling rentan. Rasa sakit itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi dingin dan terdistorsi. Tahap kedua, sambil menggertakkan giginya, dia tidak peduli dengan tingkat rasa sakit ini, dan melangkah maju. Kali ini, gelombang paksaan yang berasal dari kekuatan spiritual menyebabkan tubuh Xiaoyan runtuh dengan hebat, seolah-olah ratusan ribu kilogram gunung menekan tubuhnya. Langkah ketiga, jalan kekaisaran memiliki total 100 langkah, meskipun Xiaoyan menghadapi setiap langkah, bahaya yang dia hadapi sudah cukup untuk membuatnya benar-benar tidak dapat diubah, tetapi tidak peduli ancamannya, Xiaoyan benar-benar bertahan pada akhirnya. Napas tetap ada, dan itu abadi. Saat Xiaoyan melewati peringkat pertama, kekuatan mental dalam tubuh benar-benar berkembang sedikit, dan bahkan hubungan antara prasasti ilahi dan Xiaoyan menjadi lebih menyeluruh. Waktu berlalu, dan Xiaoyan juga bekerja keras untuk mendaki urutan ke-100 Jalan Kaisar. Setelah urutan ke-100, Fang adalah kaisar. Orang ini benar-benar gila, tidak heran dia mampu melenyapkan begitu banyak ras jahat asing pada usia dan kekuatan ini. Pada saat ini, lusinan favorit surga mengangkat kepala mereka dan memandang Xiaoyan yang telah menginjak ujung Jalan Kaisar. Mereka tidak tahu apa itu Jalan Kaisar, tetapi mereka dapat mencium kekuatan mengerikan yang mengejutkan mereka baik secara fisik maupun mental. Mereka bahkan tahu bahwa penerima manfaat terbesar dari perjalanan saat ini ke Wufu adalah Xiaoyan, tetapi karena tindakan heroik Xiaoyan sebelumnya, mereka tidak terlalu cemburu sekarang. Peluang terbesar Wufu diperoleh oleh Xiaoyan, tetapi mereka juga memperoleh banyak harta, dan saat ini Xiaoyan diam-diam menggantung rune kuno di depannya, yang jelas. Waktu sangat singkat, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan di Wufu sampai Xiaoyan berhasil mendaki ke puncak Jalan Kaisar. Ledakan, dengan suara tiba-tiba, ledakan berdengung terdengar, dan Xiaoyan, yang menginjak ujung Jalan Kaisar, dikelilingi oleh pola cahaya keemasan misterius yang melambai. Pola cahaya keemasan dan prasasti gerakan ilahi bersiul bersama, dan kekuatan spiritual yang sangat misterius menyapu seperti gelombang energi, seolah memanggil kehampaan yang hancur ini. Wah, pada saat yang sama, seluruh kekosongan Wufu, yang telah lama hancur, tiba-tiba menjadi gelisah, dan jejak aura gelap, seperti iblis yang telah tidur lama, perlahan-lahan terbangun. Tidak, ini seharusnya aura jahat yang tersisa dalam seni bela diri. Tanpa penindasan senior Zhou Yuan dan kekuatan wanita itu, kekosongan di sini tidak bisa lagi menekan mereka. Wanita Tian Feng mendengus dingin, ada kekhawatiran di hatinya, mata sabu-sabu. Dalam sekejap, sebelum putra-putra langit yang sombong ini dapat bertindak, satu demi satu bayangan gelap seperti hantu tiba-tiba jatuh dari puncak gunung dan istana yang tak terhitung jumlahnya dan terbangun. Tidak baik, bayangan langit Phoenix. Keheranan muncul di mata Feng Qin dari klan Tian Feng. Pada saat yang sama, tangisan nyaring muncul, dan bayangan Phoenix energi merah menyala merentangkan sayapnya dan meraung. Bayangan Phoenix melonjak, dan seluruh kekosongan berdengung, dan ternyata membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan ruang.
Ledakan, serangan yang tampaknya menakutkan itu dengan ganas meraung ke bayangan lengket itu, dan guntur yang teredam rendah terdengar. Berhasil, melihat tindakan Feng Qin sekarang, pembangkit tenaga listrik lainnya sangat gembira, dan mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk menghancurkan bayangan hitam ini berkeping-keping seperti yang pertama. Hanya saja meskipun bayangan hitam ini sangat tirani, tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Saudara Xiaoyan, pada saat yang sama, sosok elegan perlahan-lahan dikosongkan dari istana kristal di bawah dan datang ke sisi Xiaoyan. Bangun, Xiaoyan membuka mulutnya dengan ringan, tetapi tulisan suci di depannya mulai berguling, dan jejak cahaya keemasan berubah menjadi benang emas, yang mengandung kemarahan yang ekstrim. Adapun targetnya, tidak diragukan lagi itu adalah bintik-bintik hitam itu. Orang ini sangat kuat, Suner mengangguk, bahkan jika bayangan jahat ini berubah menjadi bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya, jejak paksaan yang menakutkan masih menyebar. Cobalah, jika tidak, lusinan favorit surga juga akan menjadi kerugian besar bagi dunia kita yang hebat. Saya senang, bagaimanapun, saya mendengarkan saudara Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh, sepasang orang itu bermandikan api suci yang menyilaukan pada saat yang sama, seolah-olah mereka bekerja sama untuk menunjukkan sesuatu. Titik-titik hitam mulai menggeliat, dan ternyata menyatu menuju titik tertentu di ruang angkasa, dan kehampaan terdistorsi, seolah-olah beberapa makhluk besar telah jatuh ke ruang angkasa. Ini adalah harta karun istana Wufu, kamu ambil dan pergi dari sini. Leng Luoshan pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkanmu ketika dia melihat benda ini. Jika tidak, kamu tidak akan lolos dari nasib buruk dalam perjalanan ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengeluarkan kotak cian dan melemparkannya ke Feng Qin, matanya terus menatap bintik-bintik hitam itu. Bintik-bintik hitam mulai mengembun, dan tubuh jahat yang menjulang melintasi batas kehampaan dan masuk ke sini. Kotak cian secara alami adalah pembunuh iblis Zhou Yuan, tetapi kekuatannya belum mencapai tingkat reinkarnasi 3 kali lipat, dan dia tidak dapat membukanya bahkan jika dia sekuat Xiaoyan. Xiaoyan, tidakkah kamu meremehkan orang lain? Tidak peduli bagaimana kita mengatakannya, kita masih merupakan kebanggaan surga di antara kekuatan utama di dunia manusia. Bagaimana itu bisa tak tertahankan seperti yang Anda katakan? Percakapan antara Xiaoyan dan Feng Qin jatuh ke telinga beberapa orang yang teliti, yang segera tersipu dan meraung pada Xiaoyan. Jika kamu tidak pergi sekarang, itu hanya akan tinggal di sini selamanya. Dan kamu tidak memiliki sesuatu yang suci di tanganmu, bagaimana kamu menghadapi tubuh jahat ini? Tinggal di sini hanya menambah beban bagi saudara Xiaoyan. Tanda reinkarnasi di antara alis Suner mencerminkan gagak emas 9 warna yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian memarahi orang-orang ini dengan dingin. Adapun Xiaoyan, kekuatan spiritual yang besar melonjak, dan dengan prasasti gerakan ilahi, gulungan formasi benar-benar berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya dan terbentuk. Jumlah pola tertulis di dalamnya benar-benar telah menembus angka 300.000. Keluarlah, aku sudah lama menunggumu. Aku hanya tidak tahu pria besar mana di luar dunia itu. Xiaoyan dan Suner sama-sama mengerahkan kekuatan mereka secara ekstrim, dan mereka tidak peduli dengan anak-anak sombong itu. Masalahnya telah sampai pada titik ini, dan retret telah diserahkan kepada mereka, dan kemudian mata mereka perlahan menatap kosong di depan mereka, tempat bintik-bintik hitam berkumpul paling dekat. Susu, puncak tingkat reinkarnasi belaka, dan seorang reinkarnasi yang belum tersentuh oleh reinkarnasi, apakah ini kepercayaan Anda? Cahaya hitam muncul, dan kemudian tubuh seorang pria yang sangat kabur perlahan-lahan muncul. Kekosongan bergetar, udara di angkasa langsung membeku, dan gelombang ketakutan menyebar tak terkendali di hatiku. Pangkat Raja Merah, bagaimana bisa, tempat ini ada di Wufu, bagaimana bisa ras jahat dari luar wilayah memasukinya? Melihat pemandangan ini, beberapa orang paling bangga di langit akhirnya menangis. Apa yang dikatakan Xiaoyan dan keduanya benar. Jangan takut, semuanya, kekuatan setelah kita bekerja sama sudah cukup untuk membunuhnya sepenuhnya. Saat berikutnya, ada beberapa pria dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan reinkarnasi di tubuh mereka mulai bergulir. Mencari jalanmu sendiri, retakan, energi iblis bertahan, menembus kehampaan sesuka hati, dan kemudian dua putra kesayangan surgawi yang baru saja mengungkapkan kejutan langsung ditelan. Guru, mata banyak putra kesayangan surga tenggelam,
dan para utusan yang digunakan untuk memanggil pasukan masing-masing menjulang di tangan mereka, siap untuk ditampilkan. Jangan buang waktumu, ini di luar dunia, bukan dunia besar di matamu. Hanya untuk memberi penghormatan kepada dewa setengah jahat, dari kursi ini, mari kita dikuburkan bersama. Setelah pria itu selesai berbicara, energi iblis kental jatuh dari tubuhnya seperti guntur yang bergulir, dan ternyata benar-benar memenjarakan semua kekosongan di Wufu yang hancur. Kekuatan ruang telah benar-benar gagal di sini. Sekarang, kamu harus mengerti, kan? Xiao Yan membuka mulutnya dan menatap Feng Qin dari klan Tianfeng. Jika orang ini tidak berselingkuh dengan klan Phoenix, Xiao Yan tidak ingin menyia-nyiakan niat baiknya. Pergilah. Meskipun Feng Qin bangga, dia tidak memiliki api suci atau kekuatan segel reinkarnasi. Tetap di sini untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik dari peringkat dewa setengah jahat tidak akan berpengaruh kecuali untuk meningkatkan beban pada Xiao Yan dan keduanya dari mereka. Ada lorong di belakang istana kristal. Xiao Yan berkata dengan tenang, dan api berwarna kaca mulai menyebar. Mundur, Feng Qin mengambil pembangkit tenaga listrik yang tersisa, dan kecepatannya meroket, langsung memasuki satu-satunya saluran di Crystal Palace. Mau lari, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang bisa lolos dari telapak Suanyin raksasa saya. Suara sihir hantu sangat menusuk hati sanubari orang-orang kuat yang hadir. Kekuatan sihir yang kuat ini membuat mereka tidak dapat meningkatkan perlawanan di hati mereka. Ya, tepat di atas ketakutan yang tidak pernah berakhir. Kekuatan orang ini, apakah ini reinkarnasi 4 kali lipat? Atau reinkarnasi 5 kali lipat? Atau, keberadaan yang lebih kuat? Tetap di sini sepenuhnya. Suanyin raksasa memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya, telapak tangannya yang lebar terangkat, dan garis-garis jahat yang gelap menggeliat, dan itu berubah menjadi bayangan ular piton iblis berukuran 1000 zang, melarikan diri menuju lorong ke istana kristal. Feng Qin dan yang lainnya merobeknya. Di sudut mulut iblis, darah dan roh jahat sedang dalam ayunan penuh, dan itu berisi kekuatan kejahatan yang ekstrim. Retakan, kecepatan darah ular sanca iblis sangat cepat, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembangkit tenaga listrik reinkarnasi seperti mereka. Sial, sudah terlambat. Feng Qin telah menjaga pintu masuk lorong, dia ingin menunggu orang-orang lainnya masuk ke lorong dengan aman, dan dia mundur, tetapi menyaksikan ular sanca iblis ini berjuang. Permukaan kulitnya tiba-tiba mengeras, dan sentuhan kematian membuatnya bergerak sangat sulit, apalagi memobilisasi kekuatan reinkarnasi dalam tubuh. Bahkan jika kekuatan kelompok pembangkit tenaga listrik ini tersebar di sekitar reinkarnasi tingkat pertama, tetapi di bawah paksaan Suanyin raksasa tingkat dewa setengah jahat, kekuatan reinkarnasi tidak berguna. Sekarang, di mata Suanyin raksasa, kekuatan mereka lemah dan lemah seperti bayi. Kecuali Suner karena segel reinkarnasi, Xiao Yan memiliki banyak api suci yang dapat mengurangi atau bahkan menahan paksaan semacam ini, dan orang kuat yang tersisa tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Klak, satu demi satu, putra-putra surga yang disukai ditelan oleh ular piton iblis satu demi satu, dan saat mengunyah, ada jejak kekuatan lembut yang diumpankan kembali ke tubuh Suanyin raksasa. Menyerap kekuatan beberapa pria kuat, Wufu Void hampir dapat sepenuhnya mengabaikan ancamannya untuk menekannya sekarang. Pergilah, kekosongan ditutup, dan Feng Qin pergi dari sini dengan sisa 2/3 dari putra-putra surgawi yang tersisa, dan 1/3 dari putra-putra surgawi yang dimusnahkan secara fisik dan mental. Ini juga diharapkan. Mengapa kamu melakukan begitu banyak perjuangan konyol? Bukankah ada pepatah yang sudah lama beredar di dunia besar, semut hanyalah semut? Mereka tidak menghentikan Feng Qin dan yang lainnya untuk pergi, karena target utama Suanyin raksasa adalah Xiao Yan, dan jalan itu sudah dipesan oleh Zhou Yuan sebelumnya. Petik 2. Wajah Xiao Yan tegang, dan niat membunuh muncul. Dia mengabaikan ejekan Suanyin raksasa, dan formasi di telapak tangannya dengan cepat mengembun. Dia masih meremehkan kekuatan dari Evil God Rank. Sekarang kekuatan tempur atas Xiao Yan harus berada di tingkat keempat reinkarnasi dengan seluruh kekuatannya, tapi orang di depannya jelas melampaui tingkat ini. Pada tingkat dewa setengah jahat, kekuatannya sebanding dengan kekuatan manusia di reinkarnasi lapisan kelima. Untuk Xiao Yan, raksasa seperti itu masih memiliki jarak. Tetapi saat ini, untuk mengulur waktu bagi semua orang untuk melarikan diri, Xiao Yan dan keduanya harus berdiri dan menggerakkan balok utama. Selain itu,
Mereka terinspirasi oleh Dewi Yaoji. Karena bentuk tertinggi dari api suci adalah apa yang disebut pola suci, bagaimana dengan kekuatan setelah fusi? Pada awalnya, Dewi Yaoji menunjukkan kekuatan perpaduan pola suci di depannya, meskipun perpaduan itu sedikit lebih rendah, itu membuka pintu baru bagi Xiaoyan. Semut bodoh pada akhirnya akan membayar ketidaktahuan mereka. Setelah aku menangkapmu, aku akan meminum darah dan memotong kulit dan bulumu sedikit demi sedikit. Suanyin raksasa mencibir, mengangkat telapak tangannya yang gelap, kekosongan bergetar, dan celah jahat merobek kekosongan, menelan lokasi Xiaoyan seperti pusaran lubang hitam. Langkah yang tampaknya sederhana ini cukup untuk membunuh Xiaoyan dan Suner dengan mudah. Cetak reinkarnasi, 9 bulu api mendalam. Suner tidak terburu-buru memperingatkan Xiaoyan, dan suara manis yang disertai dengan gagak emas keemasan menyelimuti dunia, menyebabkan kekuatan jahat yang menyebar dari lubang hitam itu mundur dengan cepat. Api suci ke-8 peringkat pada daftar api suci, bahkan jika kekuatan Suner belum mencapai reinkarnasi, tidak dapat menyingkat pola suci, dengan sumber api suci dan segel reinkarnasi sebagai panduan, ternyata memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengguncang Suanyin raksasa. Saint Flame ke-8, sangat tirani. Biarkan aku mencobanya. Surga, formasi sihir. Tekanan pada tubuh Suner meningkat tajam, dan tekanan besar menyebabkan sentuhan rasa sakit muncul di wajahnya yang cantik, yaitu, pada saat ini, di samping Qian Ying, raungan besar terdengar seperti raungan naga raksasa. Xiaoyan membuka matanya dengan lembut, dan sepertinya ada bintang besar tak berujung menyebar di matanya. Prasasti gerakan ilahi diam-diam jatuh di depannya, dan telapak tangannya yang pucat terentang dan menepuk posisi Suanyin raksasa. Pada saat itu, telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya redup yang tak berujung, dan pola cahaya keemasan dengan cepat membesar di telapak tangan Xiaoyan, dan lingkaran pola emas kuno miring di setiap sudut dunia ini dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya keemasan jatuh, menghiasi rumah militer yang hancur ini dengan kemegahan ekstra. Mustahil. Segera, merasakan tindakan Xiaoyan di depannya, murid Suanyin raksasa tiba-tiba menyusut. Melihat ruang yang terdistorsi ini, cahaya keemasan memenuhi udara, dan itu dipenuhi dengan kekuatan pemurnian ilahi, dan dia tidak bisa tidak kehilangan suaranya. Bertahun-tahun yang lalu, Suanyin raksasanya hanyalah orang yang tidak mencolok di antara klan jahat asing. Setelah Master Wufu membunuh seluruh anggota inti klan Suangwei, dia perlahan menjadi peringkat Raja Merah, dan kemudian menjadi ambisius. Dia ingin menyerang Wufu, tapi tak terduga, pasukan yang dipimpinnya dikalahkan oleh Zhou Yuan yang jatuh. Jika dia tidak memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan jatuh. Tapi sejak saat itu, Suanyin raksasa menghilang, dan ketika dia muncul, dia menggunakan kekuatan peringkat dewa setengah jahat untuk mengejutkan klan jahat di luar dunia. Di alam luar, orang ini dapat dianggap sebagai generasi yang benar-benar berbakat. Tetapi meskipun dia sangat tirani, dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memimpin pasukan untuk menyerang Wufu, dan pada akhirnya mereka hampir memusnahkan seluruh pasukan, itu bukan penguasa Wufu, tetapi formasi emas di tangan Wufu, wanita yang lemah. Wong Bas, sosok piton hancur, dan segera riak emas mulai menyebar dari tepi kehampaan hanya dalam satu napas. Seluruh rumah militer dimasukkan, seolah-olah dilapisi dengan lingkaran pemandangan suci. Binatang kecil, mengapa kamu bisa mengendalikan formasi ini? Ada rasa takut yang kuat di mata Suanyin raksasa, dan kemudian melayang di kehampaan, dan niat membunuh berfluktuasi di matanya. Bahkan jika itu terpisah ribuan tahun, sekali lagi merasakan paksaan yang disampaikan oleh surga dan iblis dari jarak dekat, hati Suanyin raksasa masih terkejut. Itu sudah membentuk ketakutan. Tidak tahu, mengapa bertanya lagi. Xiaoyan menatap Suanyin raksasa dengan wajah ketakutan, dan segera menunjukkan senyum aneh dan bercanda. Untuk membodohi dirimu sendiri, bahkan jika kamu memenangkan warisan sejati orang itu hanya dengan kekuatanmu saat ini, tetapi kamu hanya melemparkan dirimu ke dalam jaring. Setelah Suanyin raksasa selesai berbicara, dia untuk sementara menekan rasa takut di tubuhnya. Tetesan darah yang tersisa dengan lingkaran cahaya biru di tubuhnya mulai muncul. Cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Arai juga penuh dengan fluktuasi yang gelisah. Suanyin raksasa, yang jelas-jelas tirani seperti dewa setengah jahat, juga mencium kekuatan yang benar-benar bergerak dari formasi iblis ini. Sepertinya orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu adalah peringkat Raja Merah biasa,
kami akan dapat membunuhnya dengan upaya gabungan kami, tetapi orang ini sedikit di luar jangkauan pertahanan yang dapat kami tangani. Seharusnya hampir waktunya, mereka seharusnya pergi. Formasi emas di telapak tangan berlari, dan setiap rumput dan pohon di seluruh rumah bela diri berada di bawah kendali Xiao Yan. Tetapi ketika Xiao Yan melihat darah biru menyembur keluar dari telapak Suanyin raksasa di depannya, dia tiba-tiba berbagi ketakutan yang mendalam menyebar. Saudara Xiao Yan, Suner memiliki perlindungan tubuh bagian bawah, tetapi pada saat ini, napas menjadi tidak teratur, dan tampilan segel reinkarnasi dan api suci memang sedikit di luar batas yang dapat ditanggung oleh Suner. Suner, aku ingin mencoba. Tiba-tiba, Xiao Yan memandang Suanyin raksasa ke samping, dan nadanya tiba-tiba berubah. Meskipun darah biru di tangan Suanyin raksasa meledak dengan sentuhan dingin yang membuat kulit kepalanya mati rasa, Xiao Yan tidak takut, hanya gila. Jika Anda tidak memiliki cukup tekanan, bagaimana Anda bisa melawan dan berusaha untuk tumbuh? Baik, Suner mengangguk, segel reinkarnasi terbakar seperti pisau yang menyala-nyala, dan gagak emas-emas benar-benar perlahan turun ke tubuh Xiao Yan. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, tidak perlu mengatakan lebih banyak, kepercayaan tanpa pamrih membuat Xiao Yan merasa hangat. Formasi Iblis All Heaven adalah salah satu dari formasi 2 volume yang ditinggalkan oleh Senior Lu. Itu memang mampu menangani tingkat dewa setengah jahat pada puncaknya, tapi sekarang aku hanya bisa menampilkan 330.000 prasasti inti, dikombinasikan dengan kekuatan api suci. Gunakan tidak ada masalah dalam memenjarakan sementara pembangkit tenaga alien tingkat reinkarnasi tingkat keempat biasa. Untuk pencekikan, saya khawatir tingkat ketiga dapat dicekik. Lagi pula, vitalitas makhluk ekstrateritorial adalah terlalu ulet. Jadi formasi yang aku gunakan sekarang tidak bisa menjebaknya, itu hanya bisa memberi kita waktu. Mata Xiao Yan berkedip, formasi iblis dari surga mulai beroperasi, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya seperti gigi gergaji yang memancarkan kekuatan yang menakutkan dan menakutkan. Saudara Xiao Yan, lepaskan. Api suci mengalir keluar dari atas tubuh halus Suner, dan mengelilingi Xiao Yan. Kekuatan orang ini terlalu besar, dan itu jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani. Penggabungan api suci, perpaduan pola suci, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan dengan cepat menghitung dalam pikirannya, dan jelas dia juga menantikannya. Tetapi bahkan jika itu adalah rencana terburuk, dia memiliki kekuatan kubus iblis dan pola klan, dan bahkan jika itu buruk, dia masih memiliki kekuatan untuk membawa Suner keluar dari sini. Apa yang dia lakukan sekarang hanyalah bahwa Xiao Yan ingin lebih mengintegrasikan api suci yang dia ciptakan. Ledakan, Suanyin raksasa tampaknya ingin mengandalkan darah Qian untuk melakukan semacam gerakan pamungkas kuno, dan cahaya keemasan yang tersebar dari rumah bela diri menyapu bersama, samar-samar berubah menjadi pedang suci emas dengan volume lebih dari 1000 meter di belakangnya. Di atas pedang suci, keabadian dan keabadian memancar keluar, dan kekuatan iblis pembunuh ilahi membawa penindasan yang mengerikan untuk membunuh semua hal, dan beberapa jenis kekuatan sudah tersedia. Ketika Xiao Yan menerobos divisi Kaisar, formasi tidak lagi ada seperti batu formasi. Selama aktivasi prasasti ilahi, jumlah prasasti inti dicurahkan. Kekuatan jahat memiliki penindasan yang mematikan. Wufu hari ini adalah formasi Iblis All Heaven, dan formasi Iblis All Heaven adalah Wufu. Semuanya di sini di bawah kendali Xiao Yan. Arai Iblis Surgawi, bunuh. Melihat waktunya sudah matang, mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya menjulur dari udara, seolah-olah memegang pedang suci dengan kedua tangan, dan kemudian dia melambai dengan kuat pada Suanyin raksasa yang sudah dekat. Kiang-kiang, suara kicau pedang kuno terdengar, energi langit dan bumi di seluruh Wufu langsung mengeras, dan bila pedang suci jatuh. Serangan yang tampaknya biasa membuat kulit Suanyin raksasa sangat jelek. Kekuatan yang sangat tirani, benar-benar mampu mengendalikan formasi orang itu hingga ke level sekarang. Suanyin raksasa, saya mengakui bahwa Anda adalah orang terkuat yang pernah saya temui sejak saya dipromosikan ke peringkat setengah dewa jahat. Setelah Suanyin raksasa selesai berbicara, darah Qian di telapak tangan tiba-tiba mendidih, dan kemudian pengaturan reguler dimulai di depannya. Ledakan, pedang suci emas menebas, kekosongan runtuh, dan ratusan juta cahaya suci emas disemprotkan, kekuatan cahaya suci emas lembut. Tetapi kemanapun ia pergi, semua kekuatan jahat gelap yang muncul karena kedatangan Suanyin raksasa langsung dilenyapkan olehnya. Puff! Akhirnya,
Ketika pedang suci emas akan jatuh di depan Suanyin raksasa, darah yang terbungkus Kilau Qian tiba-tiba bergetar, dan kemudian di bawah tatapan Xiaoyan, sebuah pola aneh terbentuk. Tidak ada terlalu banyak hal indah pada polanya, hanya ada makhluk besar yang misterius. Makhluk itu telah mengembangkan anggota badan, dan tidak mungkin untuk melihat apa garis spesifiknya, dan kepala makhluk ini dapat terlihat samar-samar. Xiaoyan sedikit penasaran, garis pandangnya benar, dan kemudian rasa pusing yang berat mengikuti. Pandangan sederhana ini, tampaknya pikiran dan jiwanya gemetar. Apa sebenarnya peta leluhur bermata 12 ini? Ledakan, keduanya bentrok, dan riak energi panas menyebar seperti air pasang, dan retakan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya robek, menembus mansion dengan tiba-tiba. Suara mendesing, "Ayo mulai." Setelah beberapa saat pusing, Xiaoyan menyapu rasa ingin tahu di dalam hatinya, mengabaikan perubahan Suanyin raksasa, dan memulai kegilaan terakhir. Karena Xiaoyan tahu bahwa hanya mengandalkan pedang suci yang kuat dari tingkat formasi ini tidak cukup untuk benar-benar membunuhnya. Pada saat yang sama, Xiaoyan duduk diam di kehampaan. Tidak peduli seberapa hancur kehampaan di sekitarnya, itu tidak akan membantu. Kekuatan jiwa dalam tubuh melonjak, dan bahkan Fen Jue mulai berlari. Sebuah kuali api kecil berlama-lama di atas kepala Xiaoyan, mekar dengan fluktuasi yang sangat kuno. Setelah kuali api kecil muncul, Suanyin raksasa mengerutkan kening. Ada yang sangat aura menakutkan pada benda ini. Di tubuh Xiaoyan, 5 api suci dengan warna berbeda langsung dipisahkan, dan kemudian di bawah kendali terampil Xiaoyan, mereka mulai memadatkan pola suci. "Aku, Zutu menekanmu," dan seterusnya. Gelombang suara jahat yang perkasa berubah menjadi gelombang energi pasang surut dan menyebar, dan tiba-tiba Suanyin raksasa meraung dingin. Pola makhluk bermata 12 di telapak tangan berkedip, dan menyebar dengan aura berdarah yang sangat jahat. Untuk sementara waktu, formasi Iblis All Heaven di sepanjang jalan memiliki rasa kehancuran yang sangat serius, dan bahkan pada pedang pembunuh iblis yang diringkas oleh formasi Iblis All Heaven, retakan kecil terus berakselerasi dengan cepat di bawah perlawanan dari terakhir, perbesar. Melihat penampilan ini, saya khawatir pedang suci tidak akan bertahan lama, dan itu akan benar-benar runtuh. Dan begitu pedang suci hancur, surga dan susunan iblis juga akan hancur sendiri. Tanpa perlindungan formasi iblis dari surga, kehidupan Xiaoyan dan mereka berdua sekecil semut di tangan Suanyin raksasa. Leluhurku. Apa? Kertas berpola ini agak mirip gulungan gambar, tapi kekuatan biologis yang terkandung di dalamnya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tolak sekarang. Alat jahat. Suner meninggalkannya sesuka hati, tetapi menemukan bahwa sosok leluhur bermata 12 di tangan Suanyin raksasa berkedip dengan wajah iblis yang ganas. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Energi iblis sisa yang ditembakkan diblokir, mengulur waktu untuk Xiaoyan. Wong Bas. Di depan Xiaoyan, 6 rune api kuno muncul, mereka seperti anak-anak berusia 3 tahun, meskipun mereka mengandung kemampuan yang sangat kejam dan agung, tetapi saat ini mereka dengan santai berputar di sekitar Xiaoyan. 6 pola suci, kuali api kecil, keputusan yang menyala, dan 6 api suci dengan warna berbeda, keempatnya mengubah kekosongan yang hancur ini menjadi lautan api yang nyata. Kekuatan ilahi belum pernah terjadi sebelumnya. Tirani, beberapa energi sihir yang lemah langsung dicairkan. Dengan kekuatanku, reinkarnasi kemarahan Buddha. Setelah kekuatan sumber 6 api suci menyatu, teratai api yang halus dan kecil muncul di depan keduanya. Ada 6 daun teratai yang menyala di sekitar biji teratai, dan platform teratai yang membungkus biji teratai juga memiliki 6 lapisan. Meskipun proses fusi dari 6 api suci tidak mudah, itu selesai dalam beberapa napas di bawah kendali terampil dan kekuatan jiwa Xiaoyan. Tingkat serangan ini cukup untuk membunuh reinkarnasi ganda biasa atau bahkan reinkarnasi 3 kali lipat. Namun, untuk pembangkit tenaga setengah iblis tingkat dewa di depannya ini, kekuatannya jelas tidak cukup. Xiaoyan secara alami menyadari hal ini, jadi di atas benih teratai reinkarnasi Buddha Urat, yang cukup untuk memusnahkan kejahatan, kuali kecil api muncul. Ini memiliki 6 pola suci kuno yang berputar di sekitarnya. Di bawah tekanan kuat Xiaoyan, 6 perlahan pendekatan sebuah kuali kecil dengan api. Dentur, sama seperti 6 pola suci mendekati kuali api kecil, aura menjijikkan besar menyebar, kekuatan menjijikkan besar benar-benar membuat mata Xiaoyan langsung meledak merah, dan kekuatan di tubuhnya akan meletus tak terkendali seperti gunung berapi. Wong Bas. Bahkan dengan bantuan Fen Jue,
masih ada gelombang perlawanan pada 6 tato suci kuno. Perlawanan semacam ini seperti naluri bawaan, menolak fusi Xiaoyan. Jika bukan karena tekad membara Xiaoyan, penguasaan 6 api suci mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, saya khawatir kekuatan 6 pola suci saja akan cukup untuk meledakkan tubuhnya. Tidak, benar-benar ada yang tidak beres. Memperhatikan bahwa 6 pola suci tidak menunjukkan tanda-tanda fusi, Xiaoyan mengerutkan kening, dan kekuatan jiwa yang agung dicurahkan, membungkus semuanya, mencoba menemukan tempat yang salah. Hancurkan kursi ini. Pada saat yang sama, kemarahan Suanyin raksasa terdengar di kejauhan, dan peta leluhur bermata 12 di telapak tangan meledak dengan sinar merah dari kejahatan ekstrim, yang langsung menghancurkan pedang suci emas yang dibentuk oleh pola itu. Potongan-potongan fragmen emas jatuh dari kekosongan Wufu, dan seluruh kekosongan mulai runtuh ke berbagai tingkat. Formasi iblis dari surga juga benar-benar hancur saat ini. Hahaha, setelah memecahkan formasi iblis dari surga, ada senyum jahat tersembunyi di wajah Suanyin raksasa, dan niat membunuh melonjak di matanya. 9 putaran gagak emas. Suner merasakan kekuatan jahat yang melonjak ini, matanya berkerut, segel reinkarnasi dan api suci di tubuhnya melonjak bersama, dan dengusan dinginnya disertai dengan 9 api emas dengan ekspresi berbeda memotong kekosongan, menghadap Suanyin raksasa. Ledakan. Semut. Suanyin raksasa menunjukkan penghinaan di wajahnya, matanya tidak pernah melirik Suner sesaat, dia melambaikan tangannya, wajah iblis jahat itu keluar, dan serangan Suner semuanya hancur. Puff. Menghadapi perubahan besar, napas Suner menjadi lamban, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya bersenandung, dan bahkan segel reinkarnasi mulai berdetak kencang. Jelas, tingkat serangan ini telah mulai menyentuh segel reinkarnasi. Reinkarnasi kemarahan Buddha. Napas Suner melemah, Xiaoyan di samping tidak peduli dengan perpaduan pola suci, kemarahan yang kental memenuhi matanya, dan kemudian biji teratai 6 warna di samping tiba-tiba melesat ke Suanyin raksasa. Bahkan di kedalaman mata Xiaoyan, kemarahan tak berujung muncul, dan dengan berkah reinkarnasi di tubuhnya, itu langsung menutupi kepalan tangan Xiaoyan saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak ke kehampaan di depannya. Puff! Tinju api suci dan reinkarnasi kemarahan Buddha 6 warna menembus langit dan jatuh, mendorong energi menakutkan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan, tetapi ketika mereka mendekati Suanyin raksasa, mereka tidak mencapai prestise yang terlalu jelas, hanya di telapak tangan mereka dimusnahkan. Suner, serangan itu gagal. Xiaoyan buru-buru mengeluarkan suara, dan kekuatan luar angkasa digunakan untuk melindungi Suner, darah di seluruh tubuh tiba-tiba menjadi mapan. Pada saat yang sama, tolakan di sekitar kuali api tiba-tiba menghilang, dan 6 pola suci hampir terlihat dengan mata telanjang kecepatan yang terlihat mulai menyatu. Beri aku, meledak. Kemarahan mengejutkan yang merobek tenggorokannya terdengar seperti guntur yang teredam. Bang bang bang. Pada saat itu, api Xiaoding di depan Xiaoyan tiba-tiba terbang keluar dari sisi Xiaoyan. Terbang samar, seluruh ruang tampaknya dipenjara oleh hukum tertinggi, dan bahkan murid Suanyin raksasa sedikit menyusut. Apa yang telah kau lakukan? Peta leluhur bermata 12 di tangan Suanyin raksasa baru saja memusnahkan 6 warna murka Buddha Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah prestise semacam ini, ada semburan suara senandung bernada rendah, seolah-olah dia takut pada kuali api. Wajah iblis yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah di bawah kekuatan ini. Nikmati hadiah yang luar biasa ini. Suara Xiaoyan terdengar, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan sidik jari pesawat ulang-alik ditampilkan, langsung melintasi kekosongan, dan melarikan diri keluar mansion bersama Suner. Di luar juga wilayahku. Kali ini, kamu pasti akan mati. Ledakan. Tepat ketika Suanyin raksasa menganggapnya lucu, kuali api di depannya mulai bergetar dan bergetar. Huo Xiaoding memiliki kedua kaki dan telinga. Pada saat ini, seluruh tubuh kuali penuh kecemerlangan, dan itu benar-benar membentuk sentuhan garis khusus yang rumit dan misterius, yang terlihat sangat suci. Bahkan di mulut kuali, ada itu berkaca-kaca nyala api perlahan naik. Ketika nyala api naik, semua kekuatan di seluruh ruang menjadi hening dalam sekejap. Bukankah begitu mudah untuk berurusan dengan kekuatan rune yang menyatu dengan 6 api suci? Ledakan. Tanpa ragu-ragu, nyala api yang mengkilap meletus dengan lapisan tirani, dan nyala api dan pola kaca yang tak terhitung jumlahnya miring seperti hujan, langsung menyelimuti seluruh Wufu, dan aura kehancuran meletus seperti gunung berapi. Ledakan. Kekuatan kehancuran yang tak tertahankan beriak,
dan kekosongan yang sudah hancur langsung menjadi terguncang, dan kekosongan di sepanjang jalan, istana gunung yang rusak, langsung menguap. Guru, pada saat ini, murid Suanyin raksasa sangat bermartabat, dan alat jahat di telapak tangan bergetar sangat hebat. Pergilah. Tidak peduli tentang ruang yang rusak di Wufu, kulit Xiaoyan pucat, dan rasa lemah yang kuat datang dari tubuhnya, menyebabkan 6 api suci menyatu dengan kuali api kecil yang diproduksi oleh Fen Jue, memakan terlalu banyak milik Xiaoyan, kekuatan, tetapi untungnya, upaya dan kerja keras semacam itu sepadan. Penggabungan api suci dan perpaduan pola suci adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, dan kekuatan masing-masing adalah peningkatan geometris. Xiaoyan memegang tangan Suner Yu, dan sidik jari pesawat luar angkasa ditampilkan, dan dia langsung digantung ke dalam kekosongan, siap untuk meninggalkan Wufu. Adapun apakah Daqiangong dan yang lainnya menerimanya, saya khawatir itu hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bahkan dalam kasus terburuk, kartu truf Devil's Cube sudah cukup untuk mengeluarkan mereka dari sini. Kakak Xiaoyan, aku baik-baik saja. Dada Suner naik turun dengan keras, sinar reinkarnasi di antara alis kuat dan lemah, dan napas datang dan pergi, dan penampilan sakit tampak sangat menyenangkan. Kamu gadis, bepergian melalui kehampaan, Xiaoyan memarahi dengan wajah tegas, baru saja pada saat kritis fusi, tembakan gegabah Suner, meskipun bahaya untuk dirinya sendiri diselesaikan, kekuatan tubuh yang terakhir telah disentuh terlebih dahulu. Sentuhan segel reinkarnasi, ini bukan masalah kecil. Wah, tubuh menghilang, dan keduanya meninggalkan Wufu secara langsung, meninggalkan api rune api suci yang luar biasa. Nyala api menyebar seperti air pasang. Terlalu kuat, reinkarnasi dari murka Buddha di bawah perpaduan 6 api suci, jika bukan karena sosok leluhur bermata dua, yang jahat, saya tidak akan bisa mengatasinya. Sekarang ada keberadaan yang lebih menakutkan daripada reinkarnasi murka Buddha, di wajah Suanyin raksasa. Ada niat membunuh yang gila. Meletus. Tak lama setelah Xiaoyan menghilang, suara sedingin es datang dari kekosongan samar, benar-benar meledakkan rune api kuno di kuali api kecil. Tidak ada cara untuk mundur. Melihat rune api di depannya, penghinaan di hati Suanyin raksasa akhirnya menghilang sepenuhnya. Wajahnya berubah drastis. Sebenarnya ada angka yang mulai menggeliat. Ledakan. Pada saat yang sama, dengan pembuatan bir ofensif Suanyin raksasa yang menakutkan, kuali api kecil meledak dalam sekejap, dan rune api mengkilap di dalamnya seperti matahari, meledak dengan nyala api yang tak berujung. Di Wufu, tinggi di langit, sinar api yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari pusat rune api yang mengkilap. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang tumbuh, dan semuanya benar-benar musnah. Wah! Bahkan Suanyin raksasa telah berjaga-jaga, tetapi dengan penyebaran tingkat serangan ini, lengan baju dan energi iblis pelindung tubuhnya langsung berubah menjadi abu karena wajah iblis yang berasal dari perlengkapan jahat, dan nyala api berlapis menghadap ke tubuhnya. Membakar, mencoba membakar dirinya menjadi debu. Leluhur, 4 mata, di atas tubuh, ada sensasi terbakar yang menusuk hati, dan ketika api berwarna kaca terjerat, bahkan jiwanya terkejut. Kekuatan penghancur macam apa itu? Puncak reinkarnasi belaka benar-benar dapat menampilkan kekuatan yang menakutkan seperti itu. Bang bang bang, di atas Evil Gear, 4 mata vertikal terbuka, dan kekuatan besar terjalin dengan rune api, dan riak kekuatan panas dan suci jatuh di mana-mana, dan kekosongan benar-benar terpelintir kemanapun ia pergi. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema di langit, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di rumah seni bela diri. Beberapa kemampuan yang sama sekali berbeda mengamuk, dan ternyata Olong Yuan di sini runtuh, dan tampaknya akan meledak sepenuhnya di masa depan, momen. Setelah waktu yang lama, fluktuasi sedikit lebih tenang, dan bayangan hitam berwajah abu-abu berdiri di ruang rusak di Wufu, dan ada beberapa bekas luka yang mengejutkan pada bayangan hitam. Di tubuh Suanyin raksasa, lusinan bekas luka besar dan kecil muncul, dan kulitnya sangat jelek, karena bekas luka semacam ini setelah dibakar oleh api suci tidak dapat disembuhkan. Binatang kecil, kursi ini harus membunuhmu. Tentara mematuhi perintah, hentikan mereka untukku. Suanyin raksasa tidak meninggalkan Wufu dengan tergesa-gesa, dan aliran kekuatan jahat yang mengerikan dilepaskan dari peralatan jahat, melawan kekuatan suci Xiaoyan yang cukup untuk memusnahkan segalanya. Ya, ngomel, pada saat ini, di ruang ekstrateritorial di luar istana bela diri,
raksasa satu demi satu memandang Suanyin raksasa, yang sangat malu, dan segera berkata dengan hormat. Tubuh melonjak, dan kemudian benar-benar memblokir mundur Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, di sana. Napas Suner menjadi lebih cepat, matanya yang indah berkerut erat dan dia menatap lorong yang bersinar di luar dunia. Xiaoyan, ini. Pada saat yang sama, suara ringan disertai dengan bayangan Phoenix besar yang berlama-lama dengan api merah menyala, membumbung ke langit, melawan pembangkit tenaga jahat yang tak terhitung jumlahnya yang mengejarnya. Pergilah. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, formasi lemah mendekati 200.000 garis dan api suci tak berujung miring ke bawah, untuk sementara menghalangi pengejaran pasukan jahat, dan kemudian membawa Suner dan melangkah ke lorong selangkah demi selangkah. Lorong itu ditutup, dan ada kekuatan jahat yang akan melangkah ke kehampaan dan mengejar Xiaoyan, tapi itu sebenarnya ditolak oleh beberapa kekuatan misterius. Ketenangan dipulihkan di sini. Kebencian. Siapa ini? Siapa sih itu? Suanyin raksasa memiliki indera penciuman yang kuat, dan bahkan di kedalaman istana bela diri, setiap gerakan yang terjadi di luar tidak dapat lepas dari deteksinya. Baru saja, bawahannya dapat dengan jelas menjaga Xiaoyan dan mereka berdua sepenuhnya. Mengapa? Hehe, Suanyin, aku sudah lama tidak melihatmu, dan kamu masih sangat tidak sabar. Suara malas muncul dari ruang gelap, dan kelompok cahaya hitam melayang di udara. Ketika kelompok cahaya hitam ini muncul, di ruang ekstrateritorial di sini, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung memadat, dan bahkan kekuatan di tubuh pembangkit tenaga jahat yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka menjadi tenang. Tuan Dewa Jahat, Suanyin raksasa menyingkirkan alat jahat di tangannya, dan kemudian benar-benar menghancurkan Wufu. Dia dengan hormat turun ke tanah dan berkata kepada kelompok cahaya hitam di depannya. Bersihkan, tidak perlu tinggal di sini lagi. Kelompok cahaya hitam membuat sedikit suara, seolah-olah mereka tidak senang dengan Xiaoyan yang telah pergi. Tetapi, kedua orang barusan adalah penguasa api suci. Kita dapat dengan jelas membunuh mereka di sini. Mengapa kamu berada di bawah mahkota Dewa Jahat? Meskipun Suanyin raksasa mengatakan bahwa dia tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu, menanyaiku? Kelompok cahaya hitam tiba-tiba melonjak, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak, memperkuat seluruh ruang, seolah-olah semua kekuatan telah berhenti mengalir. Tidak, bawahan tidak berani. Suanyin raksasa buru-buru membuka mulutnya. Pembagian antara dunia luar dan jajaran sangat jelas, apakah itu tekanan kekuatan atau penghancuran kekuatan. Kali ini, deklarasi perang Daqiangong melawan wilayah kita. Mereka menang. Itu menghilangkan arogansi di luar wilayah kita, dan juga membawa kembali perintah eksekusi iblis dari Zhou Yuan dari Wufu. Aku takut. Suanyin raksasa menggelengkan kepalanya, tidak meminta apapun, tetapi dia selalu bingung dengan kemunculan dewa-dewa jahat ini. Meskipun perintah eksekusi iblis sangat berharga, itu juga merupakan bagian dari rencana kita. Dan menurutmu, hanya mengandalkan kerjasama dari dua raja iblis yang tidak kompeten di Istana Seribu Besar, dapatkah mereka masuk ke wilayah kita dengan begitu mudah? Semuanya diatur oleh kami. Tunggu, ketika saatnya tiba, dunia Seribu Besar akan menjadi wilayah kita cepat atau lambat. Penguasa api suci hanya lemah, dan sulit untuk menjadi iklim dalam waktu singkat. Suara tawa samar terdengar. Perjalanan di luar wilayah benar-benar berakhir. Suner, kamu baik-baik saja. Aku untuk sementara menekan segel reinkarnasi di tubuhmu. Meskipun kamu tidak dapat menggunakan kekuatannya untuk waktu yang singkat, segel reinkarnasi akan ditunda untuk sementara. Namun, masalah reinkarnasi harus diselesaikan sesegera mungkin. Ini mendesak. Dalam kehampaan, ekspresi Xiaoyan rumit, dan dia meletakkan telapak tangannya di sekitar tubuh halus Suner, dan hanya ketika dia melihat Suner membuka matanya, dia berkata dengan sangat sedih. Secara alami, ada Feng Qin, Leng Luoshen, Raja Iblis, dan Kun Lao yang menembak dari udara. Setelah Feng Qin kembali ke istana Daqian dengan Demon Execution Order, kedua Demon Execution King juga bertindak tegas dan langsung menembak dari udara, sehingga Xiaoyan dan keduanya bisa kabur seperti ini. Xiaoyan, apa yang terjadi? Feng Qin sudah berdiskusi denganku, terima kasih kali ini. Mata Leng Luoshen rumit, dan kemudian dia menatap Xiaoyan.
Rencana kedua Raja Iblis pada awalnya adalah menggunakan nyawa dari lusinan putra yang sombong ini untuk bergabung dengan kekuatan di dunia manusia untuk bergabung dengan Dakiamong, dengan demikian meningkatkan kekuatan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Zhou Yuan tidak dapat membantu, tapi renungkan saat dia menerima perintah eksekusi iblis. Tuan Leng sangat sopan, Xiao Yan menanggapi dengan senyum sopan. Menurut tebakan sebelumnya, Leng Luoshen dan Old Kun, dua raja pembunuh iblis, berharap bahwa semua putra arogan yang pergi keluar ruang seni bela diri selama perjalanan ini akan dimusnahkan, dan mereka akan membawa kembali perintah eksekusi iblis, dan kemudian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang luas berbagi kebencian mereka terhadap orang asing, bergabung dengan Dakiamong satu demi satu, dan setelah integrasi kekuatan, Dakiamong memiliki kekuatan untuk melawan dunia luar. Sebenarnya, tujuan kali ini bukan hanya untuk membiarkanmu mati. Memang benar bahwa saya lalai dalam masalah ini, dan saya secara pribadi akan mengakui hukuman itu setelahnya, tetapi tidak sekarang. Saat ini, situasi di dunia seribu besar dan dunia luar sedang dalam kesulitan, dan kita harus melakukan segala daya untuk menyelidikinya. Leng Luoshen memandang Xiao Yan dengan tatapan yang belum selesai, dan kemudian berkata dengan tatapan malu. Biarkan dia pergi, namun, saya harus mengingatkan Tuan Leng bahwa ada banyak kekuatan jahat di ruang ekstrateritorial. Dengan kekuatan jiwa Kun Lao, sangat tidak masuk akal untuk dapat mengawal kita begitu banyak ke wilayah ekstrateritorial dan kembali ke Dakian di Duanran Hal. Perjalanan ini tampaknya terlalu sederhana. Xiao Yan menghilangkan keraguan di hatinya. Penggunaan perintah eksekusi iblis sangat misterius. Itu hanya dikumpulkan untuk beberapa hal penting. Adapun hal lain, kami tidak ada hubungannya. Xiao Yan, kamu sekarang telah mengeksekusi Raja Iblis untuk istana seribu besar kami, tetapi setelah pertimbangan hati-hati kami, untuk melindungi keselamatanmu, kami tidak akan memberimu perintah eksekusi iblis atau mengungkapkan identitasmu sampai kekuatanmu mencapai yang ketiga tingkat. Identitas Raja Iblis tidak pernah melebihi 3 digit sejak zaman kuno. Setelah identitas ditetapkan, itu akan menjadi duri di sisi klan jahat. Kami melakukan ini untuk melindungimu. Setelah memikirkannya, Leng Luoshen memutuskan untuk berbicara. Ya, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Sampai sekarang, pertemuan pesawat telah berakhir. Adapun apa yang ingin mereka lakukan setelah mendapatkan perintah eksekusi iblis, Xiao Yan tidak bisa lagi menanganinya. Saudari Feng Qin, bolehkah saya bertanya, apakah Anda tahu lokasi pasti dari keluarga Phoenix? Setelah beberapa saat, Suner berbaring dengan tenang di pelukan Xiao Yan, dan mata Xiao Yan menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dilihat dari rangkaian hal yang terjadi dari klan kuno hingga saat ini, segel reinkarnasi pada Suner pasti memiliki hubungan yang sangat diperlukan dengan klan Phoenix. Atau 9 dewa api yang mendalam berselingkuh dengan klan Phoenix. Selain efek dari pil Phoenix Nirvana, sekarang setelah segel reinkarnasi disentuh, klan Phoenix harus pergi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi menurut persepsiku, tubuhnya seharusnya memiliki kekuatan keluarga Phoenix, kan? Feng Qin mengangguk sedikit, tuduhan Xiao Yan sebelumnya beberapa kali jelas telah mendapatkan banyak niat baik. Lagi pula, jika bukan karena Xiao Yan, mereka tidak akan bisa mendapatkan beberapa harta dari Wu Fu dan mundur sepenuhnya. Lokasi spesifik keluarga Phoenix sangat misterius, dan bahkan keluarga Fire Elf dan gedung penjualan intelijen jarang diketahui. Tapi jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus belajar sesuatu. Mata Feng Qin berputar, melihat sepasang orang cantik di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit iri. Ada solusi. Xiao Yan sangat gembira saat mendengar ini. Klan Phoenix kami adalah ras yang kuat dengan darah klan Phoenix. Selama Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah di klan, saya pribadi akan memberitahu Anda lokasi klan Phoenix dan menemani Anda untuk menyembuhkannya. Feng Qin tersenyum dan menatap Xiao Yan, menunggu langkah Xiao Yan, seolah-olah dia telah memutuskan yang terakhir. Saudara Xiao Yan, mendengar ini, Suner mau tidak mau menggerakkan tubuhnya sedikit, meskipun lukanya tidak serius, sentuhan segel reinkarnasi membuatnya sangat tidak nyaman. Bagus, saya berjanji kepadamu. Tanpa ragu-ragu, Xiao Yan mengatakan bahwa keselamatan Suner lebih penting dari apapun. Ngomong-ngomong, karena aku telah menjagamu dalam pengalaman pertemuan pesawat ini, jangan biarkan aku mengambil keuntungan darimu. Segel reinkarnasi di tengah alisnya sangat kuat, dan dia bahkan berselingkuh dengan klan Phoenix,
jadi itu tidak dapat diselesaikan dengan menemukan klan Phoenix, tetapi membutuhkan token khusus untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah klan Phoenix kami, jadi kami klan Feng, kamu harus pergi. Feng Qin melihat tatapan khawatir Xiao Yan, dan langsung menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Senior, apakah ini benar? Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Dia tidak tahu apa-apa tentang ras raksasa seperti klan Phoenix dan klan Naga. Dia benar, mirip dengan dunia seribu besar, ras raksasa seperti klan Naga dan klan Phoenix memiliki konsep ras yang kuat, jadi mereka memiliki aturan yang sangat ketat untuk pewarisan dan reinkarnasi. Dan lokasi ras mereka sangat tersembunyi, bahkan kita mungkin tidak dapat menemukannya. Menurut wilayah Naga dan Phoenix, traksi energi khusus diperlukan. Leng Luoshan mengangguk dan setuju. Kalau begitu, tunggu apa lagi, ayo pergi. Selama percakapan, keempatnya sudah tiba di Istana Seribu Besar. Xiao Yan memeluk Suner, cemas. Baiklah, ayo pergi, semoga perjalanan ini berjalan lancar. Feng Qin mengangguk, lalu berjalan menuju bagian dalam Istana Dakian. Ayo pergi, aku akan mengirimmu ke lubang cacing waktu dan ruang. Lubang cacing waktu Dakiamong kami akan memungkinkanmu untuk mencapai klan Phoenix dengan sangat cepat. Dengan lambaian besar tangan Leng Luoshan, dia memimpin mereka bertiga menuju lubang cacing ruang waktu, dan masih ada kebanggaan dalam kata-katanya. Set, ruang ditutup, dan Xiao Yan dan ketiganya juga melangkah ke dalamnya dan menuju klan Feng. Berapa banyak perintah eksekusi iblis yang tersisa untuk menggunakan benda itu? Suara Kuntua terdengar samar dalam kegelapan. 4 lagi. Leng Luoshan berkata dengan ekspresi serius. Ngomong-ngomong, ruang Flame of Six Paths belum terlalu damai baru-baru ini, dan telah menekan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir kali ini. Pergilah, kita harus bergandengan tangan untuk menekannya. Begitu lahir, aku takut. Mendengar nyala api dari 6 jalur Kun Lao Dao, wajah Leng Luoshan tiba-tiba menjadi jelek, dan dia pergi ke kedalaman Istana Dakian tanpa berhenti, seolah-olah dia sedang mempersiapkan sesuatu. Pada titik ini, pertemuan pesawat yang diselenggarakan oleh Dakiamong berakhir, dan banyak kekuatan di bawah Dakiamong dan alam manusia sudah siap untuk bergerak, mencoba menjelajahi di luar alam. Adapun Xiao Yan, Suner, yang tersentuh oleh segel reinkarnasi, mengikuti Feng Qin ke klan Phoenix, dan mencoba menyatukan mereka. Reinkarnasi Kaoru benar-benar pulih. Waktu berlalu, dan setelah pertemuan pesawat Dakiamong berakhir, banyak kekuatan di bawah dunia manusia tampak datar di permukaan, tetapi mereka telah menjadi bergejolak di belakang layar. 10 hari berlalu dengan tenang. Setelah melangkah ke lubang cacing ruang waktu, mereka dipimpin oleh Feng Qin dengan mudah, dan mereka bertiga tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Dalam 10 hari, mereka dengan aman meninggalkan lubang cacing ruang waktu dan berhasil tiba di wilayah klan Tianfeng. Klan Tianfeng adalah salah satu dari beberapa kekuatan yang sangat besar di bawah cabang klan Phoenix. Terletak di wilayah Tianfeng, selain klan Tianfeng, ada banyak ras yang terkontaminasi darah klan Phoenix. Sejauh ini sebagai klan Phoenix yang bersangkutan, kekuatannya terlalu lemah. Adapun di mana yang disebut wilayah Tianfeng, saya khawatir Xiao Yan tidak begitu jelas sekarang. Wilayah seribu besar dunia terlalu besar. Bahkan pada tingkat wilayah api tak berujung, Fang hanyalah sebutir pasir di laut ini menunjukkan betapa luasnya dunia ini. Ini adalah wilayah Tianfeng. Keluarga Tianfeng kami terletak jauh di dalam wilayah. Ikutlah denganku. Ada beberapa masalah kecil di klan kami. Setelah kami selesai berurusan dengan mereka, kami akan membawamu ke wilayah klan Phoenix. Feng Qin menepuk dadanya dan memandangi hutan besar di depannya dengan suara burung dan bunga, dan dia bangga. Setelah itu, seluruh tubuh dikelilingi oleh api merah menyala, dan seluruh tubuh benar-benar berubah menjadi bayangan Phoenix api besar puluhan meter, melonjak di tepi lubang cacing ruang waktu. Wilayah Tianfeng, klan Tianfeng. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, suaranya menjadi sangat serak. Energi langit dan bumi dan stabilitas kekosongan mungkin sebanding dengan yang ada di Istana Seribu Besar. Setelah nafas, bayangan Phoenix besar yang diubah oleh Feng Qin membawa Xiao Yan dan mereka berdua, membubung dari langit dan terbang menuju kedalaman domain. Terima kasih. Suner membuka mulutnya sedikit, dia juga sangat menyukai Feng Qin, dan Xiao Yan bahkan samar-samar dapat menemukan bahwa transformasi Feng Qin tidak berbeda dari Phoenix yang asli.
tetapi secara keseluruhan tampaknya ada sesuatu yang hilang. Di wilayah Tianfeng, di wilayah yang sangat luas, tidak ada keberadaan manusia, bahkan beberapa makhluk mirip manusia, mereka hanya ilusi setelah kultivasi mereka. Tidak ada keraguan bahwa makhluk di sini adalah semua makhluk kuat yang terkait dengan darah keluarga Phoenix. Di sini, manusia tidak diterima, dengan kata lain, mereka memusuhi manusia. Pergilah, sayap Phoenix disentuh, dan lapisan api merah menyala melayang ke bawah, dan ada semburan suara berdengung di kehampaan. Tiba-tiba, Feng Qin mengambil keduanya, dan suara renyah Feng Ming memotong langit dan memulai perjalanan suku Hui. Ya, ada apa? Sosok sekelompok orang terbang di atas hutan, tetapi pada saat tertentu, Xiao Yan menemukan bahwa ada fluktuasi spasial yang sangat lemah di kekosongan di sekitarnya, dan sosok Feng Qin juga berhenti, kembali ke tubuh manusia normal dari penampilan. Feng Ying. Dia sepertinya takut akan sesuatu di depannya. Wah! Saat berikutnya, satu demi satu angin kencang bertiup dari atas pepohonan di bawah, dua bayangan hitam berkedip dari bawah, dan napas pendek muncul di depan Xiao Yan dan rombongannya. Fluktuasi luar angkasa, apakah ini yang kalian lakukan? Suner bangkit, Xiao Yan mengambil telapak tangan Suner, dan kemudian melihat dua bayangan hitam di depannya, beberapa keraguan dan kemarahan muncul di matanya. Karena persepsi Xiao Yan, mereka bisa mencium bau gelombang samar dari tubuh mereka. Fluktuasi kekuatan garis keturunan keluarga Phoenix. Hei, kakak, sepertinya induksimu benar. Feng Qin, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Setelah dua bayangan muncul, mereka menunjukkan sedikit senyum niat jahat. Kau belum menjawab pertanyaanku. Melihat kedua orang ini mengabaikannya secara langsung, Xiao Yan mengerutkan kening. Kekuatan jiwa menyebar dari seluruh tubuh, dan invasi terus-menerus antara dunia ini. Kekosongan itu sedikit tersentuh, dan keduanya harus memperhatikan. Dalam urusan keluarga Xuanyao kita, orang luar tidak boleh ikut campur. Pria terkemuka memandang Xiao Yan dengan waspada, tampaknya dari perspektif kekuatan jiwa barusan, kekuatan orang ini bukanlah masalah sepele. Klan burung misterius. Suner terkejut, sepertinya balapan ini terkait dengan kesulitan Feng Klan hari ini. Klan Tianfeng dan klan Xuanyao adalah penguasa sejati di wilayah ini, dan mereka telah bertarung terus-menerus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kedua orang ini adalah anggota klan Xuanyao, dua bersaudara Xuan Wuyi. Kekuatan pemimpin telah mencapai puncak reinkarnasi tingkat pertama, samar-samar menyentuh reinkarnasi tingkat kedua, dan kekuatan orang lain juga telah mencapai yang pertama reinkarnasi level meremehkan. Xiao Yan, aku akan menghentikan mereka sebentar lagi, kamu pergi ke klan dulu. Ini bulu Phoenix saya, selama Anda menunjukkannya kepada orang-orang kuat di klan kami, mereka akan membantu Anda. Ayo. Saat berbicara, suara tergesa-gesa datang dari atas Feng Qin dan Feng Ying. Seorang musuh. Xiao Yan melihat ke bawah dan melihat bahwa dua sosok di depannya telah lama menghilang menjadi dua sinar merah menyala, menyelimuti kekosongan seperti hantu dan mengelilingi mereka satu demi satu. Feng Qin, ini adalah wilayah klan Xuanyao kami. Anda memasuki wilayah klan kami tanpa izin, mengapa Anda tidak mengikuti klan Hui saya untuk mengaku bersalah? Setelah sekejap mata, kedua sosok itu perlahan-lahan keluar dari balok, dan fluktuasi yang kuat menyebar, seolah-olah ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Mereka berdua bisa begitu arogan di sekitar puncak reinkarnasi tingkat pertama. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Bukan karena Xiao Yan takut pada keduanya, tetapi yang terpenting adalah menyelesaikan urusan klan Tianfeng dan menemukan pintu masuk ke klan Phoenix. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, hampir masalah menggenggam dua puncak reinkarnasi tingkat pertama. Namun, Xiao Yan tidak ingin membuang waktu kecuali benar-benar diperlukan. Oh, ngomong-ngomong, orang ini sepertinya tidak memiliki aura klan Phoenix, jadi aku curiga dia adalah manusia. Bocah bau, kamu bisa keluar. Adapun kecantikan di sampingmu, hanya. Kedua Xuanyao saling memandang, dan kemudian menunjukkan senyum muram. Pengadilan kematian. Ketika suara itu jatuh, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar, dan sisik naga biru muncul hampir seketika, dan kemudian menghilang langsung di tempatnya. Ketika Du muncul, dia sudah dekat dengan dua orang Xuanyao. Xiao Yan, hati-hati. Feng Qin mengerutkan kening dan sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Yan. Bagaimanapun, ini bukan wilayah api tanpa akhir. Jangan khawatir. Suner membuat suara kecil,
mengungkapkan senyum iblis. Puff! Sosok itu menembus kehampaan seperti hantu, dan kemudian merentangkan cakar cian dan meledakkan 2 titik vital. Tidak baik, meskipun keduanya arogan, tetapi dihadapkan dengan serangan menakutkan Xiao Yan, wajah mereka menjadi dingin, dan ki pertempuran yang agung melonjak keluar dari tubuh mereka, berubah menjadi 2 binatang buas yang dikelilingi oleh api merah menyala, berlama-lama di depan dada mereka. Puff! Tinju terangkat, tinju jatuh, sosok Xiao Yan kembali ke Suner, semuanya terjadi dalam sekejap. Xiao Yan, kamu baik-baik saja? Feng Qin mengerutkan kening dan bertanya. Tidak apa-apa, kau masih bernafas. Xiao Yan menyeringai dan berkata, dan kemudian 2 sosok yang malu dengan pakaian acak-acakan naik di tepi kekosongan. Tujuan yang paling jelas adalah 2 tanda tinju seukuran kepalan tangan di perut keduanya. Jika Xiao Yan tidak berhenti tepat waktu, saya khawatir saat ini, mereka akan jatuh sepenuhnya. Pukulan sederhana seperti itu untuk mengalahkan 2 pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Ini terlalu mengerikan. Di bawah serangan Xiao Yan, 2 orang dari klan Blackbird, yang awalnya masih agresif, hampir seperti mayat yang dingin. Saudara Xiao Yan, mereka ingin melarikan diri. Suner buru-buru angkat bicara, keluarga Xuanyao tidak bisa menggunakan metode orang biasa untuk menyimpulkan, bagaimanapun juga, tubuh manusia hanyalah bagian dari kultivasi mereka, jadi dia bisa dengan jelas melihat jejak kecil pada 2 tubuh yang akan meledak terbuka. Mau lari, tubuh mereka berdua meledak pada saat yang sama, dan 2 sosok burung dan binatang buas yang dalam dengan tubuh hampir 10 kaki mengamuk di kehampaan dan melarikan diri ke kejauhan. Tubuhnya ringan, dan seluruh tubuhnya hitam dan cerah. Jika Anda tidak mengamati dengan cermat, sangat mudah untuk salah paham sebagai monster tingkat rendah umum. Tubuh burung misterius, namun, ruanganku tidak bisa menangani kalian. Xiao Yan mencibir, dan mengayunkan telapak tangannya ke arah rute pelarian mereka. Retakan, tiba-tiba, energi langit dan bumi menjadi aneh. Genggaman Xiao Yan yang tampaknya sederhana dipenuhi dengan kekuatan khusus yang misterius. Kekuatan luar biasa menyembur keluar dari kekosongan di sekitarnya, dan akhirnya berubah menjadi gelombang pola cahaya yang menakjubkan, membentuk formasi tersembunyi dalam kehampaan, benar-benar memotong retret untuk keduanya. Manusia, jangan pergi terlalu jauh. Ini Tian Fengyu, di dalam kita. Retret diblokir, dan yang sedikit lebih tinggi adalah pemimpinnya, dengan kemarahan di mata binatang itu, menatap Xiao Yan di kejauhan, menatap jalan. Kekuatan orang ini terlalu mengejutkan, bahkan jika mereka berdua bergabung, saya khawatir mereka bukan saingan. Sekarang identitas keluarga Xuanyao hanya dapat dipindahkan, jika tidak, nasib mereka tidak akan jauh lebih baik. Banyak omong kosong. Sebelum mereka berdua selesai berbicara, Xiao Yan mengangkat telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah mereka. Pada saat yang sama, pola susunan muncul di kehampaan di sekitarnya, menutupi langit, dan mereka langsung diikat ke tubuh mereka dan tidak bisa bergerak. Sejak kembali dari Istana Bela Diri, Xiao Yan telah menembus peringkat divisi kekaisaran. Sekarang, mengandalkan kekuatan pola formasi, seharusnya tidak ada masalah dalam berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah peringkat reinkarnasi kuasi 3. Tentu saja, jika Anda ingin membunuh, saya khawatir ini tidak cukup. Dan mengandalkan 2 volume peta formasi yang ditinggalkan oleh senior Luluan, 1 volume formasi Iblis All Heaven, yang cukup untuk membawa 500.000 pola formasi pada puncaknya, dan 1 volume puncak Wanxian dengan puncak 300.000. Penguasaan formasi 2 jalur telah sangat meningkatkan identitas dan kekuatan Xiao Yan sebagai master formasi pertempuran. Volatilitas ini, kekuatan apa ini? Meskipun mereka berdua terlahir sebagai bangsawan, tetapi kekuatan master formasi Do sangat misterius, sehingga mereka sedikit tercengang untuk sementara waktu. Kekuatan semacam ini berbeda dari kekuatan di wilayah Tianfeng, sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Dan ternyata mereka berdua tidak terkalahkan dan tidak bisa melawan, dan susunan pola yang tak ada habisnya seperti belenggu yang menahan semangat juang mereka. Jangan khawatir, mereka masih bernafas. Kembali dulu, kalau tidak terlalu mudah untuk diekspos di sini. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit, dan ada kilatan cahaya di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Tampaknya ada aura kuno dan tidak jelas yang tersembunyi di dunia ini, jadi tidak terlalu umum. Ya, Feng Qin tercengang, pemahamannya tentang Xiao Yan telah meningkat,
tapi dia kurang lebih iri pada Suner yang tersenyum dan memeluk Xiaoyan. Adapun gadis seperti dia, siapa yang tidak ingin menemukan pria tampan dan berbakat? Pergilah. Melihat satu sama lain, Feng Qin membuat keduanya pingsan, dan kelompok itu menuju ke stasiun klan Tianfeng dengan cara yang perkasa. Di wilayah Tianfeng, ruangnya sangat luas, areanya sangat luas, dan puncak gunung serta punggung bukit yang muncul di sepanjang jalan sangat kompleks. Setelah sekitar 1 jam, ia melewati beberapa puncak gunung dan jalur darat, dan akhirnya tiba di base camp Tianfeng Yuan. Tianfeng Yuan, disinilah klan Tianfeng tinggal, dan tingkat pertahanannya sangat ketat. Saya khawatir dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, juga sangat sulit untuk ditembus. Stasiun yang sangat besar, mata Sunerdai berkerut, dan dia bisa mencium aura tirani samar dari pegunungan ini. Melihat sekeliling, yang disebut Tianfeng Yuan hanyalah kawasan hutan yang dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Ayo pergi, saya yakin orang-orang kami akan senang menerima Anda. Klan kami berada di pegunungan jauh di dalam jurang maut. Feng Qin tersenyum sedikit, melihat kedalaman Tianfeng Yuan dengan mata berapi-api. Pergilah. Ketiganya saling memandang, kekosongan di sekitarnya menjadi bengkok, dan kemudian tubuh itu berputar dan melangkah langsung ke dalamnya. Di kedalaman Tianfeng Yuan yang besar, di gunung yang sepi, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Di depan mereka, ada seorang wanita cantik berjubah merah, salah satu dari sepasang mata Phoenix menatap Xiaoyan dan Suner tanpa gangguan, dan kewaspadaan mereka sangat jelas. 5 tetua, keduanya, adalah temanku. Aku datang ke sini untuk membantuku menyelesaikan perselisihan sipil di klan. Mata indah Feng Qin melonjak, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Temanmu, lalu siapa mereka berdua?" Wanita cantik di depannya tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia hanya melihat 2 suku Xuanyao di belakangnya. Dengan kekuatannya, identitas 2 suku Xuanyao sudah terlihat. Ini adalah 2 anggota klan Xuanyao. Mereka menghentikan kami ketika kami kembali ke wilayah Tianfeng dan dikalahkan dan ditangkap oleh 2 temanku. Feng Qin berkata dengan jujur, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal semacam ini. Apa, kamu mengatakan bahwa keduanya ditangkap oleh mereka? Meskipun kedua bersaudara Xuan Wui bukan anggota klan Xuanyao yang paling menonjol, kekuatan mereka. Ketenangan di wajah wanita cantik itu langsung hanyut, dan dia menatap Xiaoyan dengan tak percaya. Dengan induksinya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan puncak reinkarnasi semu Xiaoyan dan pertarungan abadi bintang 8 Suner. Bersama-sama, mereka dapat menangani 2 pembangkit tenaga listrik di sekitar puncak reinkarnasi tingkat pertama. Kesenjangan antara setiap tingkat kecil dari tingkat reinkarnasi seperti jurang, kapan itu menjadi begitu sederhana? Penatua kelima, apa yang dikatakan Feng Qin benar. Jika kamu tidak percaya, jangan ragu untuk mengujinya. Xiaoyan berkata sedikit, kekuatan 5 tetua ini harus berada pada tingkat 3 reinkarnasi, khususnya apakah itu reinkarnasi semu atau puncak reinkarnasi. Xiaoyan tidak merasakannya, tetapi karena dia datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Tianfeng klan, setidaknya dia harus menunjukkan ketulusannya. Oh, ini, saat tetua kelima sedang berjalan-jalan, dia melihat Suner yang dijaga oleh Xiaoyan di belakangnya. Berkedip di hati, sepertinya ada panggilan kuno yang terdengar samar, membuat 5 tetua gelisah dan jiwa mereka beriak. Itu saja, masalah ini sangat penting. Anda harus mengikuti saya kembali untuk menemui wakil patriark untuk berdiskusi. Sebelum Xiaoyan bisa berbicara, tetua kelima sepertinya merasakan sesuatu melalui segel reinkarnasi yang menjulang di antara alis Suner, berbalik dengan samar, dan menyapu inti tanah suci Tianfeng Yuan. Dalam tatapan itu, ada rasa takut dan berapi-api. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.